Pada abad ke-18 di tanah Minangkabau, tinggallah dua kaum, yaitu kaum Padri dan kaum Adat. Kaum Padri adalah kaum yang sudah menerapkan ajaran Islam yang dibawa oleh Tuanku Imam Bonjol. Sedangkan kaum Adat merupakan kaum yang masih suka berbuat maksiat, seperti berjudi, sabung ayam, dan mabuk. Pada suatu hari, rakyat Minangkabau kedatangan Belanda dengan maksud menguasai tanah Minangkabau. Hai kalian, duduk! Atau tidak barang kalian menjadi milik kami. Baik, Tuan. Siapa orang yang berkuasa di sini? Tuanku Imam Bonjol, Tuan. Ya sudah, saya perbolehkan kalian untuk pergi. Baik, Tuan. Kami pergi dulu ya. Meskipun kaum Padri dan kaum Adat memiliki perbedaan kebiasaan sehari-harinya, mereka tetap akur dan tidak ada perselisihan di antara kedua belah pihak dan hidup dengan damai. Ini adalah tempat yang bagus untuk kita kuasai. Dengan ini kita akan kaya karena rempah. Benar, tugas kita adalah untuk menguasai tempat ini. Tapi bagaimana caranya? Saya ada ide. Bagaimana kita adu domba antara kaum Padri dan kaum Adat? Jika kaum itu sudah terpecah belah, disitulah celah kita untuk menguasai tanah Minangkabau. Boleh juga. Akan kita coba besok. Siap! Kalian tahu nggak? Kalau kaum Adat itu sering meremehkan kalian. Mereka seakan-akan merasa lebih hebat daripada kalian. Iya kah? Rasanya kita damai-damai. Kalian tahu nggak sih? Kalian suka digosipin sama kaum Padri. Hah? Enggak. Emang ya? Tahu aku sih kita mungkin sama, tapi kita nggak pernah kayak ginian. Pada suatu hari, ada kaum Padri yang tak sengaja berpapasan dengan seorang kaum Adat. Hei kamu, ternyata kaum Adat suka ngeremehin kita ya? Lah, bukannya kalian yang sering ngegosipin kita? Baiklah, akan kulaporkan ke Tuanku Imam Bonjol. Ya udah, aku akan melaporkan ke pemimpin adat. Apa-apaan ini? Mengapa kita sampai harus berunding seperti ini? Alah, bilang saja kamu takut kalau kita perang. Tidak begitu. Harusnya kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik. Banyak bicara kamu. Tembak! Tembak! Kabur! Karena kekalahan yang dialaminya, pemimpin adat segera meminta bantuan kepada pihak Belanda. Selamat siang, Tuan. Maksud saya kesini adalah untuk minta bantuan. Bantuan apa? Saya ingin mengadakan perjanjian. Hah? Perjanjian apa yang kamu maksud? Bila kaum Adat bisa menguasai kaum Padri, maka lahan Minangkabau akan kita bagi dua. Boleh juga. Datuk, mengapa kamu membawa semua pasukan Belanda ini? Saya kira pembicaraan ini untuk menyelesaikan semua masalah kita. Memang kenapa begitu? Saya kira kita bisa menyelesaikan semua masalah ini tanpa campur tangan orang Belanda itu. Cukup. Apakah kalian bersatu? Tidak, jangan berlama-lama, Tuan. Saya ingin segera memulai perjanjian ini. Akhirnya perjanjian yang diadakan oleh kaum Adat dan kaum Padri telah usai. Perjanjian tersebut dinamakan Perjanjian Massal. Saya menyesali menyetujui perjanjian massal itu. Kini kaum Adat mengeluh mereka dikerja paksa oleh Belanda. Kini kau lihat kan,
kaum Belanda hanya memanfaatkan kita untuk menguasai tanah Minangkabau ini. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengusir mereka. Tapi bagaimana caranya? Kalau begitu, besok kamu kumpulkan semua pasukanmu. Kita bertemu di tempat peristirahatan Belanda. Dan saya akan membawa semua pasukan saya juga. Siap, Tuan. Datuk, apakah semua sudah siap? Sudah, Tuan. Baiklah, kita serang! Siap. Gawat. Sepertinya kita diserang oleh kaum Padri dan kaum Adat. Sebaiknya kita melarikan diri sebelum mereka membunuh kita. Ya sudah, saya akan manggil Fadan sekarang. Kau tunggu di sini. Oke. Fadan, Siap Tuan, ada apa? pasukan Belanda sedang mengalami kekalahan. Maka dari saya minta tolong kamu untuk mengambil pasukan Belanda yang ada di Jawa. Siap Tuan, laksanakan. Setelah Belanda mendapat bantuan, mereka pun berhasil menguasai tanah Minangkabau. Akan tetapi, Tuanku Imam Bonjol dan pemimpin adat beserta para pasukannya berhasil kabur untuk melanjutkan perjuangannya. Pada Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol diundang ke Minangkabau untuk berunding kembali. Nyatanya, beliau malah ditangkap dan diasingkan ke Cianjur, lalu ke Ambon, kemudian ke Lotak, serta Minahasa, dan disitulah Tuanku Imam Bonjol menghirupkan nafas terakhirnya dan dimakamkan pada 6 November 1864. Dan pada akhirnya tanah Minangkabau menjadi milik Belanda.